Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema penghalang pembagian warisan. Masya Allah di segmen sebelumnya banyak sekali yang sudah kita bahas, terutama mengenai apa aja sih kira-kira penghalang pembagian warisan. Nah, Aku lupa Dendre. Apa kau bilang tadi? Apaan jangan pakai bahasa Makassar, saya nggak ngerti. Tapi kan saya logaknya saja. Oh iya. Kenapa tadi bilang apa Ki? Nah makanya aku ulang pertanyaannya ya. Jadi gimana nih kalau misalnya Bagaimana kalau? katanya pembagian warisan itu bisa terhalang kalau misalnya sang pewaris itu telah membuat wasiat untuk warisan tersebut dibagi secara rata, bukan pembagian secara Islam. Nah itu mohon penjelasannya Guru. Aduh ya Allah. Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buat semuanya lagi nonton supaya bagus silaturahminya, supaya bagus hidupnya, ikutilah aturan agama, itu aturan syariat. Tidak ada ketaatan dalam melanggar syariat, dalam kemaksiatan. Dalam hal ini kita sikapi bagaimana enggak kalau ada orang berwasiat untuk warisannya dibagi rata. Warisannya. Iya. Aku tadi bilang apa? Wasisan. Warisannya dibagi rata. Bagaimana kalau wasiat berkata warisannya dibagi rata? Ya. Ketahuilah, wasiat itu tidak boleh dilaksanakan kalau satu, melanggar syariat. Dua, kalau mohon maaf menyakiti ataupun ada kezaliman di dalamnya. Itu tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk dijalankan. Kalau saya nanti mati, jadikan jalan ini nama saya. Kamu pahlawan. ngatur. Kuburkan aku di taman makan pahlawan. Nggak bisa. Wasiat yang tidak memungkinkan tidak bisa dijalankan. Kuburkan aku di tanah haram sementara kau ada di sini. Iya. Ada prosesnya dan sebagainya. Maka dalam hal ini solusinya kita lihat dulu. Wasiat dijalankan, cuma wasiat itu ada ketentuan syariatnya. Apa ketentuan syariatnya? Yaitu tidak boleh lebih daripada sepertiga dari harta peninggalan. Jadi sepertiganya dulu diselesaikan. Nanti selebihnya itu maka ikuti aturan waris. Aturan waris. Setelah diatur waris, kalau mau dibagi rata silakan. Ini kejadian di rumah saya. Saya tetap bagi waris sesuai dengan sesuai syariat. Habis itu saya sampaikan. Bagaimana kalau kita bagi rata setelah ini? Yang penting kita jalankan dulu. Oh, kalau begitu aku ikhlas bagi aku kasih adekku. Karena kenapa? Kenapa laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Karena laki-laki itu bertanggung jawab atas saudara perempuannya. Iya. Kalau dia tidak mau bertanggung jawab, mending bagi rata aja. Tapi ikuti dulu aturan syariat Islam. Barulah diatur sesuai dengan aturan. Mungkin secara pribadi, kayaknya adekku itu masih kecil, meninggal orang tua. Saya lah yang menikmati harta orang tua. Karena saya yang dikasih sekolah, dikasih pendidikan, dibiayai. Adekku kasihan tidak dapat apa-apa. Meninggal orang tua tidak ada pembagiannya. Gini aja dek, bahagianku kau yang ambil. Masya Allah. Nah, karena kau tidak dapat apa-apa. Sawah itu dijual untuk sekolahnya Ustaz Sam. Contoh Ustaz Sam. Nggak, itu ceritanya benar. Contoh. Ceritanya benar itu. Jadi itu ceritanya benar, Ustaz. adiknya kasihan. Karena orang tuanya udah tua, kalau begitu harta yang di samping rumah kasihlah dia. Itu cuma contoh ya. Aisyah kan masih kecil. Nggak, ini ceritanya beneran. Iya, tapi sebenarnya kayaknya beneran. Tapi itu beneran. Natural banget. Dialognya. Ini kan contoh. Tapi natural banget dialognya. Contoh yang beneran. Beneran fakta dong. Baik Ustaz Maulana, terima Jadi kasih. sudah ngerti. Sudah, insya Jadi Allah. tidak merusak adab, tidak Betul. merusak kebiasaan, tidak merusak wasiat. Jadi yang dibutuhkan- Tapi sesuaikan aturan dulu. Betul, inisiatif sebagai kakak juga diperlukan Boleh. di situ ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana penjelasannya. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita yang Masya Allah ini penting banget nih. Siapin catatannya nih buat yang belum siapin nih, karena ini penting banget. Habib, Afwan izin bertanya nih Habib. Ini mohon maaf nih, ketika suami mempunyai istri lebih dari 1, nah terus dari istri itu banyak lagi tuh anak-anaknya. Nah saat pembagian warisan, mana nih yang lebih, apakah lebih berat
dari anak-anak yang istri pertama dapatnya lebih banyak, atau istri kedua, istri ketiga, istri keempat misalnya. Nah ini gimana nih, mohon penjelasannya, Habib, silakan. Ya, akhir afwan Kang Midan, Ustaz Maulana. Pas banget Sam. pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketika seseorang mendapatkan hak warisannya apabila suami tersebut memiliki 2 orang istri pertama dan istri kedua. Ya. Ketika istri pertama tersebut ya kan bilang, "Udah nggak usah kasih istri kedua, biar kasih keluarga aja." Ini udah mau sakaratul maut ceritanya. Udah nggak ada. Ini kan kita yang dari nol ini begini dan lain sebagainya. Maka ingat, jangan mengambil yang bukan haknya. Jangan mengambil yang bukan kita milikin. Bagilah waris sesuai dengan syariat agama. Maka inilah yang terbaik dan benar. Bagaimana caranya? Mengikuti ajaran atau syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka bagaimana aturannya? Istri mendapatkan 1/8. Punya 2 istri, 1/8, ya kan? Bawahnya dibagi 2. Jadi per 16. 1/16. Jadi masing-masing mendapatkan 1/16. Ketika mereka mendapatkan 1/16, maka sisanya 7/8, ya kan? Dikasih ke siapa? Dikasih kepada sisanya tuh anak-anaknya, dibagikan. Inilah sesuai dengan syariat. Jangan, oh nggak bisa, ini mobil saya. Dulu waktu itu belinya dalam keadaan susah nih. Nih gini nih, nggak bisa saya ambil pokoknya. Nih rumah juga, nih rumah yang saya tempatin dari zaman dulu. Ini mesti saya ambil rumahnya. Nggak bisa, ingat. Waris itu ada aturannya. Kalau misalkan, misalkan ditanya lagi, suaminya sudah menceraikan istri ketiganya, atau istri keempatnya, atau istri keduanya diceraikan. Ketika firaq, tidak dapat waris. Ingat, ketika firaq atau cerai tidak ada warisan. Tetapi ketika dia masih bersama, ya kan, maka dia mendapatkan warisan. Ketika dia sudah pisah, tidak ada warisan ketika seseorang sudah talak. Ini hukum syariat. Talak. Nah, ketika bertri aman dong. Ketika seseorang, ya kan, ingin mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aturan Allah, ya kan? Kayak Ustadz Maulana nih, bingung mau ngasih waris siapa? Nggak ada istrinya. Iya, ya Allah. Bingung. Kan ada anak saya. Ada anaknya, ada. Inilah satu kebingungan yang besar yang dialami Ustadz Maulana. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah, agar Allah kasih jodoh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Nah, intinya alamin. apa? Warisan itu harus dibagi. Jangan serakah, jangan marah-marah, jangan emosional, jangan menguasain sendiri, jangan ingin menganggap ini punya saya, ini milik saya, saya yang susah, saya yang ini. Enggak. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an sesuai dengan syariat agama yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Ikutilah, jalankanlah. Kalau mendapatkan keberkahan, kalau nggak mau mendapat keberkahan, silahkan Anda jalan ikuti pikiran Anda. Silahkan, nggak jadi masalah. Tapi ingat, kehancuran di depan mata Anda. Anda menjadi orang yang rugi, Anda menjadi orang yang hina, Anda menjadi akan habis harta yang Anda milikin. Karena apa? Karena digerogoti oleh apa? Oleh barang yang panas tadi itu, warisan. Walaupun Anda ambil cuma 1 juta rupiah, ingat, cuma 1 juta rupiah. 1 juta rupiah itu adalah api yang membara, yang siap membakar harta yang kalian semua milikin. Walaupun cuma 1 juta rupiah. Kalian ambil yang bukan hak kalian, Anda ambil 1 juta. Nggak bulan depan, nggak tahun depan, nggak 2 tahun lagi, 3 tahun lagi Allah habisin. Karena apa? Orang yang makan harta waris, celaka dia. Kalau yang bukan haknya ya. Betul. Jadi ada lanjutannya yang bukan hak. Yang bukan haknya. Masya Allah. Jadi makanya penting banget di pembahasan kita hari ini, karena namanya pembagian waris itu, benar nggak Ustaz? Ustaz kayaknya jadi malah ngelamun ya, Habib nih tanggung jawab. Aku lagi mikirin, gimana? Habib itu punya anak berapa ya? Saya punya anak 5 insya Allah. 5 insya Allah. Mau rencana berapa? Rencana tadinya mau banyak. Istri saya hamil yang ini kenger. Udah dulu kayaknya. Baik jamaah, Masya Allah. Ini udah banyak banget nih pertanyaan yang ngantri pengen dijawab nih sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah bisa menantu mendapat warisan dari mertua? Karena sebelum suami saya meninggal, suami saya ngomong ke saya kalau dia akan memberikan rumah ke saya. Terus ketika suami saya dan mertua saya meninggal, saya menanyakan tentang rumah tersebut. Namun saat saya bertanya tentang rumah, kakak ipar saya mengatakan bahwa saya tidak ada hubungan lagi dengan keluarga mantan suami saya. Bagaimana solusinya itu Ustadz? Baik, mungkin ini akan dijawab oleh Ustadz Syamul. Bismillahirrahmanirrahim. Habib guruku, Ustadz Maulana, Habib Usman, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
sedikit perlu kita pahami, mungkin mudah-mudahan kami bisa memahami pertanyaannya. Iya. Karena subhanallah kalau dikatakan bisakah menantu mendapat warisan daripada mertua, maka tidak bisa. Tidak bisa. Karena mertua tidak mewarisi kepada menantunya dan menantu tidak mendapat hak waris daripada mertuanya. Kalau mertua meninggal dunia, si menantu memang tidak mendapatkan warisan daripada mertuanya. Itu nomor satu. Tapi seorang anak mendapatkan hak daripada orang tuanya kalau orang tuanya meninggal duluan daripada anaknya. Nah ini ceritanya ini kayaknya suaminya meninggal duluan dibandingkan mertuanya. Betul. Maka subhanallah kalau pernah dijanjikan bahwasanya engkau akan mendapatkan rumah, ini harta siapa dulu? Harta siapa dulu rumah ini? Kalau dia adalah harta daripada suaminya, maka sang istri mendapatkan hak. Kalau harta ini atas nama suaminya, ya maka sang istri mendapatkan hak. Misal, rumah tadi memang adalah harta sang suami. Cuman ketika sang suami meninggal dunia, dia tidak tega mengusir ibunya dari situ. Iya. Maka ibunya pun tinggal di situ. Selama ini dia tinggal dirawat di situ sama si menantu tadi. Subhanallah. Padahal anaknya sudah meninggal ya, suaminya sudah meninggal tadi. Maka nanti si harta ini, si rumah ini masih ada haknya si istri. Haknya si istri ini dengan berapa? Tadi sudah disebutkan oleh guru kita Habib Utsman. Badanakul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. Jelas kata surah Al-Baqarah ya, dijelaskan bahwasanya seorang istri akan mendapatkan bagian 1/4 jikalau sang suami punya anak, baik itu anak daripada dia ataupun anak terdahulunya ataupun anak setelahnya nanti, maka itu adalah ada hak 1/4 kalau dia tidak punya anak. Tapi kalau punya anak maka haknya adalah 1/8. Kalau untuk mudahnya kita bicara hartanya aja deh. Sang suami punya rumah tadi sang suami itu harganya nilainya 16 miliar. Ya, kita bicara miliar pagi-pagi supaya lebih semangat karena kalau rumah harga 16 juta Bisa minta tolong triliun? Oh iya udah. Harga rumahnya sebenarnya 16 triliun. Ya, harga rumahnya 16 triliun sang suami yang meninggal tadi. Maka sang istri mendapatkan hak sebesar 4 miliar kalau sang suami tadi tidak punya anak. Jadi bagiannya adalah 4 miliar 1/8 daripada 16 triliun tadi. Berarti dia 400 miliar. Bukan 4 Oh miliar. iya, karena triliun terlalu banyak. Jadi susah ngitungnya. Silakan. Ya, sudah. Yang miliar aja. Tahu masalahnya Sam ngitungnya 16 miliar. 16 miliar. Ini 4 miliar. Oke, kalau jadi misalnya harga rumahnya 16 triliun, maka sang istri akan mendapatkan 4 triliun. 4 triliun, 4 betul. triliun dia dapatkan kalau si suami tidak punya anak. Maka subhanallah, kalau si suami punya anak, mohon maaf. Kalau si suami punya anak, maka dia mendapatkan 1/8-nya yaitu 4 triliun. 4 triliun dia mendapatkannya. Maka subhanallah, ketika sang suami punya anak, maka lebih kurang daripada hal tersebut. Namun sekarang ya rumah ini sudah beralih kepada sang ibunya, ya mertuanya, dan itu juga dari ibunya sebenarnya. Jadi memang bukan harta suaminya, memang harta ibu mertuanya. Maka sang istri tadi tetap tidak mendapatkan apa-apa daripada rumah tersebut, hanya dijanjikan saja. Makanya kalau ada suami yang menjanjikan sebelum meninggal dunia, pastikan dulu punyanya bukan yang dijanjikan. Ini janji belum ada rumahnya udah dijanjikan nanti kamu dapat rumah, padahal dia belum punya rumah atas nama dirinya sendiri. Apalagi lebih ribet lagi kalau misalnya hartanya gono gini nih, pembagian bersama, gaji bersama ditabung untuk beli rumah. Wah, ini harus jelas surat-suratnya karena dalam Islam tidak ada istilah harta gono gini, apalagi istilah harta gini gono. Ya tidak ada itu ya. Kebalik Ya, dong. Nah, pas banget nih. Berarti Ustadz Maulana, aku mau nanya nih, apakah mantan pasangan baik itu istri atau suami yang sudah menikah lagi dengan orang lain masih bisa mendapat warisan? Atau tadi kan katanya harta gono gini. Dapat enak saja. Wah, antagonis. Masih mau dapat harta gono gini? gelap banget Ustaz. Mundur dikit ya. Baik jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islami Tindak. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Saya kan masih mau ngomong. Oh masih.